Sampai saat ini belum ada obat tetes ataupun salep ataupun obat minum yang bisa untuk menyembuhkan katarak. Oke, Jadi belum ada. satu-satunya cara untuk menyembuhkan katarak itu dengan operasi. Selamat datang di Ngorta, ngobrol bareng Rumah Sakit Mata, sebuah podcast yang membahas tentang kesehatan dan gaya hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang suatu topik yang sangat menarik, sering terjadi di lingkungan kita namun sering terabaikan, yaitu katarak. Nah, katarak merupakan salah satu penyebab utama terjadinya gangguan penglihatan dan kebustaan, menjadi penyebab tertinggi kebutaan yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, kita di sini akan membahasnya bersama dokter spesialis mata, Dokter Nimade Ayu Wulandari, spesialis mata. Halo dokter. Halo Nanda. Terima kasih sudah mau mampir ke Ngorta. Oke, terima kasih juga sudah mengundang saya untuk berbagi informasi kesehatan mata khususnya tentang katarak. Iya dokter, banyak banget di lingkungan ini yang dia mengatakan bahwa kakeknya atau neneknya terkena katarak. Dan katarak itu biasanya terjadi di orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, kita di sini ingin mengetahui apa sih penyebabnya, tanda gejalanya, serta cara penanganan dari katarak tersebut, Dok. Oke, jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Iya. Jadi kita bahas dulu tentang katarak. Iya, Dok. Apa sih itu katarak gitu kan? Jadi katarak itu adalah salah satu penyakit mata yang sering kali diderita oleh lansia. Jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Lensa itu apa? Jadi lensa itu adalah salah satu media refraksi yang fungsinya untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar dia jatuh tepat di saraf mata yang namanya retina, sehingga kita bisa melihat. Nah, kalau katarak tersebut gangguannya pada lensa. Lensanya jadi nanti akan berubah menjadi yang tadinya transparan, jernih seperti kaca, berubah menjadi keruh ataupun berubah warnanya menjadi kekuningan. Mungkin seperti itu kira-kira. Oke, berarti katarak itu biasanya terjadi pada lansia, kemudian matanya penglihatannya seperti berkabut gitu berarti ya, Dok ya? Betul. Jadi salah satu tanda dari katarak tersebut gejalanya itu adalah yang pertama matanya harus tenang dulu. Jadi pada pasien-pasien yang menderita katarak itu biasanya matanya tidak merah ataupun tidak mengalami nyeri. Jadi matanya tetap berwarna bening putih. Cuman pandangannya sendiri yang kabur. Jadi pandangannya kaburnya itu juga tidak mendadak, jadi dia perlahan. Nah, selain itu dia juga mengeluh melihat seperti ada kabut atau asap. Seperti itu kira-kira. Berbeda dengan mata buram yang memang disebabkan mungkin oleh kelainan refraksi dan butuh kacamata. Mungkin itu. Oke, dokter. Kemudian selain usia, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi orang tersebut bisa terkena katarak? Oke Nanda. Jadi untuk katarak sendiri sebenarnya bisa dialami juga selain oleh faktor usia atau lansia, bisa juga dialami oleh bayi yang baru lahir. Jadi bayi yang baru lahir pun bisa juga terkena atau menderita katarak. Biasanya salah satu penyebabnya adalah infeksi dari virus rubella. Jadi ada juga katarak yang bisa terjadi usianya bukan lansia, jadi usia sekitar di bawah 40 tahun. Jadi kita kenal dengan istilah katarak juvenile. Nah, katarak juvenile ini biasanya paling sering penyebabnya adalah trauma atau dia memiliki minus yang cukup tinggi, biasanya lebih dari 6 dioptri, ataupun mungkin dia juga menggunakan obat-obatan kortikosteroid. Jadi kadang-kadang kan ada pasien-pasien yang menderita mata merah. Ketika misalnya dia membeli obat ke apotik, dia suka menggunakan istilahnya
bukannya menyebut merek ya. Jadi Iya. itu ada namanya obat inositol yang sering digunakan, istilahnya penyalahgunaan penggunaannya. Jadi itu juga bisa menyebabkan, timbul katarak lebih awal. Oke. Jadi kalau selain itu, bisa juga, faktor-faktor yang mempercepat timbulnya katarak. Jadi, katarak itu memang, idealnya atau sering terjadi pada usia-usia lansia, biasanya di atas 50 tahun. Oke. Tapi setiap orang beda-beda untuk mengalami, atau menderita katarak itu. Jadi waktunya untuk menderita itu ada yang cepat, ada yang, lambat, begitu. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah misalnya dia menderita, penyakit kronis seperti misalnya kencing manis Kencing atau manis. diabetes mellitus. Nah, jadi kalau misalnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol, terkadang dia bisa menyebabkan, timbulnya katarak lebih awal. Oke. Ataupun mungkin dia, aktivitas di luar ruangan yang misalnya terkena sinar matahari, ultraviolet, nah itu bisa, mempercepat timbulnya, katarak, gitu. Oke, berarti kalau orang yang beraktivitasnya banyak di pesisir pantai atau dia aktivitasnya di lapangan, kemudian dia memiliki diabetes, bisa lebih cepat berarti ya Dok ya Betul, terkena betul. kataraknya. Jadi kalau misalnya, orang-orang usia yang di atas 50 tahun gitu dengan kondisi di mana dia memiliki penyakit kronis, salah satu yang sering sekali Iya, ada dokter. yaitu misalnya dia kencing manis, ya itu. Jadi dia lebih mempercepat, timbulnya katarak. Untuk tadi penggunaan kortikosteroid, apakah itu hanya yang tetes aja yang bisa mempercepat atau kan ada beberapa penyakit tertentu yang dia Betul. mengkonsumsi kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang? Apakah itu juga mempengaruhi, mempercepat? Terkadang ada. Memang kalau ada. misalnya dia sifatnya lokal berupa tetes mata ataupun salep begitu, penggunaan jangka panjang lebih dari 3 bulan, nah Iya. itu bisa, istilahnya meningkatkan, tekanan bola mata. Oke. Selain itu dia juga bisa menyebabkan, munculnya katarak lebih awal. Oke. Jadi makanya kalau misalnya menderita, penyakit terutama mata merah, alangkah baiknya untuk memeriksakan ke dokter mata terdekat. Oke, selain itu apakah lifestyle, gaya hidup seperti merokok ataupun alkohol apakah juga mempengaruhi dokter? Betul. Jadi, ada juga penelitian yang, menyebutkan bahwa katarak itu, penyebabnya salah satunya bisa, oksidasi yang tinggi ya, yang berasal dari bahan-bahan seperti bahan rokok. Nah, itu yang menyebabkan, muncul, katarak lebih awal. Oke, tadi kita sudah tahu katarak itu apa, kemudian faktor resikonya apa saja. Kemudian sering saya mendengar, Dok, aduh ini Nada kayaknya nenekku kena katarak deh, matanya itu putih. Apakah katarak itu bisa kita lihat langsung? Seperti saya lihat, oh iya neneknya katarak. Ataukah kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, Dok, untuk mengetahui seseorang itu terkena katarak atau tidak? Oke. Jadi, kalau seandainya misalnya kita menemukan gejala yang seperti bilang tadi ya, jadi dia, pandangannya kaburnya itu seperti melihat asap ataupun kabut, dengan kondisi mata yang tenang, tidak merah, tidak nyeri, kaburnya perlahan. Terus, nah kalau dia kataraknya itu cukup, derajatnya cukup berat, jadi keruhan lensanya sudah, istilahnya mateng. Nah, kadang ada istilah, katarak mateng atau tidak mateng gitu ya. Jadi kalau misalnya kataraknya itu sudah hampir semua lensa itu menjadi keruh, nah ketika kita, melihat dengan, mata telanjang itu bisa terlihat, oh adanya putih ketika kita menyentarkan, alat ke mata, jadi terlihat seperti itu. Cuman untuk, mengkonfirmasi lagi, alangkah baiknya melakukan pemeriksaan ke dokter mata terdekat, gitu. Jadi nanti ketika di rumah sakit, dia yang pertama kita akan lakukan pemeriksaan tajam penglihatan namanya. Jadi mata akan diperiksa secara bergantian, dimulai dari mata, kanan terlebih dahulu, kemudian mata kiri, untuk melihat seberapa sih, pasien bisa melihat dengan jelas. Nah, yang dilihat itu berupa tulisan ataupun gambar. Nah, dari sana nanti kita setelah, dilihat, kalau misalnya pasien,
rasa kabur, nanti kita ada namanya pemeriksaan pinhole. Jadi nanti selain istilahnya di matanya satu-satu diperiksa, setelah disuruh melihat berupa tulisan begitu, setelah itu akan dilakukan pinhole. Jadi ada seperti lubang, dari lubang itu diintip nanti apakah pasien bisa melihat dengan jelas atau tidak. Kalau misalnya pasien tidak bisa melihat dengan jelas, baru nanti kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan yang namanya slit lamp. Jadi slit lamp itu pasien akan diperiksa di bagian depan daripada matanya. Jadi secara keseluruhan, tidak hanya lensanya saja. Jadi apakah bagian depan atau korneanya ada masalah, atau bagian lensa dan bagian sampai hingga ke bagian belakang saraf mata. Betul. Jadi nanti setelah pemeriksaan slit lamp itu, nanti kita akan melebarkan orang-orangan matanya. Jadi akan diberikan sebuah tetes mata yang nantinya menyebabkan pandangan akan kabur sementara. Gunanya adalah untuk mengetahui derajat ringan beratnya daripada katarak tersebut. Jadi itu nanti akan mempengaruhi tindakan atau operasinya berupa teknik yang mana. Seperti itu kira-kira. Dan itu juga bisa menjadi dasar apakah pasien itu sudah waktunya operasi atau tidak. Sebagai deteksi gitu ya dok ya. Berarti tidak semua katarak tuh kita bisa lihat dengan mata telanjang. Betul. Nah, untuk pastinya kita harus periksakan ke dokter spesialis mata. Oke, misalkan sekarang seseorang ini sudah terdiagnosis oleh dokter spesialis mata terkena katarak. Sekarang bagaimana cara menyembuhkan katarak itu dok? Karena beberapa orang di masyarakat, saya sering dengar bahwa diteteskan bunga bintang kayak gitu dok. Apa bisa dengan tetes saja dia bisa hilang atau ada caranya dok? Siap. Jadi sampai saat ini belum ada obat tetes ataupun salep ataupun obat minum yang bisa untuk menyembuhkan katarak. Belum ada. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan katarak itu dengan operasi. Jadi jangan takut. Sekarang teknik operasinya sudah semakin canggih. Jadi pasien-pasien tidak perlu yang namanya rawat inap. Jadi cuman teknik operasinya maksimal 30 menit. Cepat Jadi sekali. pasien bisa langsung pulang, tidak perlu rawat inap, tidak perlu puasa. Dan jangan takut juga nanti kalau misalnya operasinya apakah sakit atau tidak. Jadi nanti jangan takut karena teknik yang terbaru itu menggunakan laser, namanya picoemulsifikasi. Jadi pasien akan dilakukan sayatan yang cukup kecil, tidak besar, sekitar 2 mili. Jadi penyembuhannya juga baik. Nah, untuk biusnya sendiri itu tidak perlu suntik-suntik. Jadi cukup dengan diteteskan saja. Udah canggih berarti ya, dok. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang katarak takut operasi, jadi sekarang bisa lebih tenang. Karena teknik terbaru katarak itu tidak rumit operasinya. Jadi karena semakin ilmu semakin maju, habis itu teknologi semakin canggih, jadinya operasi yang terbaru katarak itu tidak memakan waktu lama dan tidak perlu durasi yang lama. Cepat sekali, cuma 30 menit, 15 sampai 30 menit lah. Berarti operasinya matanya tetap di sini ya dok ya? Saya banyak yang kira orang-orang banyak kalau operasi katarak itu matanya dikeluarin habis itu dipasang lagi. Enggak berarti ya dok ya? Enggak. Jadi sebenarnya laser, jadi kan tekniknya sekarang laser ya, namanya picoemulsifikasi. Jadi lensa yang ada di dalam tubuh kita itu nanti akan di laser dulu, habis itu kita keluarkan, dihilangkan, disedot gitu ya dok ya? Habis itu nanti kita akan pasang lensa tanam. Lensa tanam? Ya betul, lensa tanam ini digunakan seumur hidup. Jadi jangan takut bahwa itu akan diganti-ganti lagi seperti kacamata. Bukan kayak soft lens dilepas pasang, dimasukkan ke dalam mata gitu istilahnya ya dok ya. Udah canggih ya dok ya. Berarti sekarang udah enak lah ya. Betul. Hidup di tahun 2024 ya dok ya. Kita sekarang udah tahu cara penanganannya, bukan dengan obat tetes, bukan dengan tetes bunga-bungaan, tapi dengan operasi. Terus untuk
penyembuhan setelah operasi katarak itu berapa lama, Dok? Oke, untuk penyembuhannya sendiri itu kurang lebih memakan waktu sekitar 3 minggu ya. 3 Ya, minggu. karena sayatannya itu cukup kecil sebesar cuma 2 mili, Mhm. jadi untuk penyembuhannya pun tidak memakan waktu lama. Tapi Hmm, memang pasca penyembuhan itu sangat mempengaruhi daripada hasil katarak. Jadi tidak hanya persiapan yang kita harus lakukan untuk Mhm. operasi itu, jadi pasca operasi kita penting sekali untuk mematuhi aturan-aturan yang diberikan. Jadi kadang pasca operasi ada beberapa larangan yang harus dijalani oleh pasien, karena itu sangat mempengaruhi hasil daripada operasinya. Jadi Oke. yang paling sering itu adalah tidak boleh kena air dulu. Oh, itu harus ya, Dok, ya? Betul, itu tuh harus dilakukan. Jadi yang paling penting itu, terus ada lagi beberapa hal yang lain mungkin tidak mengucek mata begitu kalau ada sesuatu, terus istirahatkan matanya dulu, Mhm. habis itu tidak boleh menunduk, Mhm. ataupun angkat-angkat berat dulu, begitu kurang lebih sekitar 3 minggu lah. 3 minggu Mhm. sudah kelihatan hasilnya gitu ya, Dok, ya? Betul. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu penyembuhannya juga. Kemudian apakah ada cara untuk mencegah, Dok? Mencegah dari supaya kita nggak masih muda, tidak langsung kena katarak. Oke. Sebenarnya katarak itu kan tidak bisa kita cegah ya, karena itu Mhm. proses dengan generasi. Jadi Aging ya, Dok, ya ya? betul, aging. Jadi kan kita nggak bisa mencegah penuaan ya, tapi Oke. kita bisa memperlambat supaya katarak itu tidak cepat muncul. Nah, yang pertama bisa kita lakukan karena kita tahu tadi sudah kita bahas ya. Jadi salah Mhm. satu penyebab katarak itu kan sinar ultraviolet ya. Oke. Jadi kalau misalnya aktivitas di luar, alangkah baiknya menggunakan kacamata pelindung ataupun topi untuk menghindari dari paparan langsung sinar ultraviolet. Kacamata hitam Betul, gitu ya, Dok, ya? betul. Terus yang kedua bisa kita lakukan dengan istilahnya mengkonsumsi makanan-makanan yang antioksidannya tinggi, biasanya mengandung vitamin C atau E. Oke. Gitu. Terus kalau seandainya ada yang memiliki penyakit gula darah yang tidak terkontrol, ada baiknya untuk kontrol rutin gitu. Karena seperti kita udah bahas tadi ya, jadi salah satu yang mempercepat dari munculnya katarak itu bisa dari Gula gula darah yang yang tinggi, betul. Jadi nanti alangkah baiknya kalau seandainya sudah rutin berobat, memeriksakan ada namanya HbA1c. Nah, jadi setiap 3 bulan biasanya kita periksa HbA1c itu untuk memastikan apakah kontrol obat kita itu sudah cukup baik atau tidak, begitu. Jadi kalau bisa di bawah 7 nilainya, gitu Oke. sih. Ya, terus kalau misalnya kalau bisa sih lebih awal kita cek rutin mata. Oh, setiap berapa bulan itu, Dok? Kalau dia istilahnya tidak ada keluhan atau tidak ada penyakit penyerta, mungkin setahun sekali bisa dilakukan. Gitu. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan lebih awal, kalau seandainya ada sesuatu atau penyakit yang muncul gitu, kita bisa atasi lebih awal. Oke. Gitu sih. Sama satu lagi yaitu tadi jangan menggunakan obat tetes mata sembarangan. Oh iya. Ya, jadi kalau seandainya punya mata merah, alangkah baiknya untuk langsung periksa ke dokter mata. Ya, Atau ke rumah sakit mata. betul. Bisa ke rumah sakit mata Bali Bandar. Sama lifestyle mungkin ya, Dok, ya? Ya, betul. Olahraga. Betul. Terus jangan merokok. Ya, betul. Karena merokok itu salah satu penyebab munculnya katarak lebih cepat. Dan tetap berhati-hati saat beraktivitas kan ya, Dok, mencegah trauma. Luar biasa, Dok. Makasih banyak informasinya Dr. Mulan. Sama-sama. Sangat jelas, bermanfaat, dan semoga juga bermanfaat untuk Sobat Korta yang menyaksikan ini. Semoga informasi ini dapat membantu dan meluruskan mitos-mitos atau isu-isu yang berkembang tentang katarak di masyarakat. Nah, itu dia Sobat Mata. Jadi, kalau kita terkena katarak, tadi seperti dokternya sudah bilang, itu bisa karena ada trauma, bisa karena sudah tua, bisa karena juga ada diabetes, atau gaya hidupnya tidak sehat, dan kita harus mencegah itu dengan cara menerapkan lifestyle yang baik, hidup sehat.
kemudian pemeriksaan mata Oke. secara rutin. Betul. Ya dok ya? Betul. Oke. Kalau ada yang membutuhkan pemeriksaan mata, bisa langsung melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Bisa dimanfaatkan fasilitas dari pemerintah Provinsi Bali ini untuk membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah adanya kebutaan Betul. di Provinsi Bali ini. Betul. Setuju. Iya, sekian informasi Ngorta dari Dr. Wulan dan saya Dika Nanda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Ngorta-Ngorta episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.